Mas Hendri, soal P3K tadi gimana? P3K tadi gimana? Kemungkinan Kami masih menunggu jawaban surat yang kami kirimkan kepada Presiden. Tapi aspirasi yang kami terima dari banyak sekali organisasi, baik organisasi profesi maupun ormas-ormas yang menyelenggarakan pendidikan, saya kira 100% ya, 100% yang swasta itu. apalagi Muhammadiyah ya? Enggak, Muhammadiyah. Muhammadiyah salah satunya. Itu meminta supaya guru-guru P3K itu dapat ditugaskan di sekolah-sekolah swasta. Satu lagi, Halo guruku sayang, kali ini kita akan membahas tentang penempatan guru P3K ke sekolah swasta hampir pasti. Mendikbud Abdul Muti Semringah. Ini dari jpnn.com ya. jpnn.com Jakarta. Penempatan guru P3K ke sekolah swasta hampir pasti. Dengan demikian, guru swasta yang lulus P3K tidak perlu bekerja di sekolah negeri. Nah, ini sangat bagus sekali ya. Jika penempatan P3K di sekolah swasta, jadi peluang untuk guru swasta menjadi P3K sangat besar ya. Dan dengan penempatan P3K di sekolah swasta, maka guru-guru sekolah negeri yang belum menjadi P3K tidak akan tersaingi oleh guru-guru swasta yang ingin menjadi P3K. Menteri Pendidikan Dasar Menengah, Mendikbud Abdul Muti, menyampaikan sudah ada secercah harapan dari audiensi Kemendikbud dengan organisasi penyelenggara pendidikan. Kami sudah bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait P3K agar guru-guru yang berasal dari sekolah swasta dan kemudian diterima di program P3K dapat ditugaskan kembali di sekolah swasta, kata Mendikbud Abdul Muti saat membuka diskusi kelompok terpumpun DKT 8 Kajian Kebijakan Pendidikan di Jakarta, Selasa 19 November 2024. Kali ini Pak Menteri Pendidikan Abdul Muti sudah bersurat kepada Pak Presiden Prabowo agar penempatan P3K dapat ditempatkan di sekolah swasta ya. Meskipun demikian, Mendikbud melanjutkan bahwa persoalan distribusi guru di Indonesia harus menjadi bagian dari kebijakan di tingkat nasional. Hal ini berkaitan dengan sistem rekrutmen dan pembinaan guru yang dalam beberapa hal tidak dapat dilepaskan dari sistem otonomi daerah. Yang punya guru adalah Pemda. Jadi, perlu kolaborasi pusat dan daerah untuk pemerataan guru agar tidak jomplang. Ada yang berlebih, ada yang kurang terangnya. Kemendikbud masih menunggu jawaban surat yang dikirim kepada Pak Presiden, mengingat banyak sekali aspirasi dari organisasi baik profesi maupun ormas-ormas yang menyelenggarakan pendidikan. Saya kira 100% yang swasta itu meminta supaya guru-guru P3K itu dapat ditugaskan di sekolah-sekolah swasta, ucapnya. Dengan adanya regulasi penempatan guru ASN di sekolah swasta, Mendikbud Abdul Muti optimis akan mengurangi dampak pemecatan tenaga pendidik, menggeser guru induk, kekurangan guru di sekolah swasta, dan lainnya. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendapatkan informasi dan edukasi terbaru seputar dunia pendidikan. Mari kita saksikan sama-sama wawancara dengan Menteri Pendidikan Pak Abdul Muti. Mas Hendri, soal P3K tadi gimana? P3K tadi gimana? Kemungkinan Kami masih menunggu jawaban surat yang kami kirimkan kepada Presiden. Tapi aspirasi yang kami terima dari banyak sekali organisasi, baik organisasi profesi maupun ormas-ormas yang menyelenggarakan pendidikan, saya kira 100% ya, 100% yang swasta itu. apalagi Muhammadiyah ya? Enggak, Muhammadiyah. Muhammadiyah salah satunya. Itu meminta supaya guru-guru P3K itu dapat ditugaskan di sekolah-sekolah swasta. Satu lagi, ini kan sekarang guru berlomba-lomba untuk menjadi guru penggerak karena mereka dijadikan sebagai salah satu syarat untuk menjadi kepala sekolah. Tadi Prof disinggung bahwa menjadi kepala sekolah tidak bisa instan. Apakah ini isyarat bahwa akan menjadi pertimbangan untuk kepala sekolah dari guru penggerak? Iya, banyak aspirasi dari masyarakat, juga dari para kepala-kepala dinas yang kami sempat bertemu untuk
kepala sekolah itu dipilih atau diangkat dari mereka yang memang betul-betul punya kompetensi. Mereka mengikuti dan mengalami berbagai proses untuk menjadi kepala sekolah. Tapi sekali lagi ini belum menjadi kebijakan, tapi aspirasi yang kami terima dari banyak kepala dinas menghendaki agar guru-guru penggerak itu tidak otomatis menjadi kepala sekolah, karena aspirasi mereka kepala sekolah itu ya mereka memang memulai dan memiliki pengalaman serta penjenjangan untuk sampai dia menjadi kepala sekolah. Tapi belum ini ya, tapi kami belum mengambil kebijakan ya. Ini masih aspirasi yang kami terima dari masyarakat. Kebijakannya nanti sampai betul-betul ada peraturan menteri yang mengatur. Mari kita bahas sama-sama ya. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendapatkan informasi dan edukasi terbaru seputar dunia pendidikan. Mari kita bahas penetapan P3K di sekolah swasta. Nah, penempatan P3K di sekolah swasta hampir pasti ya, karena saat ini Menteri Pendidikan Mendikbud sedang menyurati Pak Presiden agar menyetujui untuk penempatan P3K di sekolah swasta ya. Persoalan distribusi guru itu harus menjadi bagian dari tingkat nasional ya, atau menjadi bagian dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, bukan cuma di Jakarta saja. Ya, hal ini karena sistem rekrutmen dan pembinaan guru tidak dapat dipisahkan dengan daerah ya, atau daerah yang mempunyai otonomi tentang pengangkatan guru. Maksudnya di sini jumlah kursi atau jumlah lowongan guru yang disiapkan oleh daerah, tentang keuangan kesiapan daerah, seperti itu ya. Makanya di sini daerah mempunyai otonomi khusus untuk mengangkat kuota guru ya. Nah, di sini Pak Abdul Muti mengatakan yang punya guru adalah Pemda. Jadi perlu kolaborasi pusat dan daerah untuk pemerataan guru agar tidak jomplang. Ada yang berlebih, ada yang kurang. Ya, di suatu daerah misalkan ada kelebihan guru ya, di lain daerah itu kekurangan guru. Nah, di sini yang punya guru itu adalah daerah masing-masing ya. Jadi di sini perlu adanya kerjasama antara daerah satu dan daerah yang lain, seperti itu ya. Nah, untuk saat ini Kemendikbud masih menunggu surat yang dikirim kepada Pak Presiden Prabowo ya. Semoga surat itu disetujui oleh Pak Presiden dan rencana penempatan guru P3K di sekolah swasta akan bisa terlaksana. Dengan penempatan P3K di sekolah swasta ini sangat bagus ya, karena mengurangi dampak pemecatan tenaga pendidik yang ada di sekolah swasta. Misalnya guru swasta itu mendaftar P3K. Nah, karena tidak diizinkan oleh sekolah swasta tersebut, maka dia dipecat dari sekolah swasta tersebut ya. Dengan adanya penempatan P3K di sekolah swasta, jadi pemecatan tersebut tidak akan terjadi ya, karena apabila dia lulus P3K tetap akan ditempatkan di sekolah swasta tempatnya bekerja sebelumnya. Menurut teman-teman guru, apakah bagus penempatan P3K ditempatkan di sekolah swasta? Tulis di kolom komentar ya. Demikian video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendapatkan informasi dan edukasi terbaru seputar dunia pendidikan. Sampai berjumpa lagi.